Kamu semua butuh kepada Allah. Wahai semua manusia, kamu semua butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami orang-orang yang terpimpin. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa PKM TV, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Penghargaan dan doa keberkahan khusus untuk Ashabul Bait, para tuan rumah, putra-putri, Allah yarham, orang tua kita, Pak Nurdin, di mana kita melakukan tafakkur ini di rumah mereka semua. Istriku tercinta, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Tafakkur singkat tentang ketergantungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita renungkan bahwa kita hadir dalam kehidupan ini bukan keinginan kita. Kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita. Kita dihadirkan di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Bukan orang tua yang menciptakan kita. Oleh karena banyak pasangan suami istri menginginkan anak laki-laki, tapi diberikan anak perempuan. Ada pasangan suami istri, 4 anaknya perempuan semua. Bahkan ada yang lebih dari itu. Sebaliknya, ada juga pasangan suami istri dikaruniai anak laki-laki semua. Mereka semua menginginkan agar putra-putrinya sepasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Inilah yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura
ayat 49 sampai 51. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah memberikan kepada pasangan yang dikehendakinya anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga yang diberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sebaliknya, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul, tidak punya anak. Kita lahir di dunia ini, kita hidup di dunia ini karena Allah yang menciptakan kita. Bukan orang tua yang menciptakan kita. 2. Kehidupan kita di dunia ini selalu tergantung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerja bagian dalam dari tubuh kita itu bekerja bukan kemauan kita dan di luar dari kekuasaan kita. Jantung kita bekerja di luar kekuasaan kita. Berdetak setiap saat di luar kekuasaan kita. Otak kita bekerja bahkan tanpa kita sadari. Dan begitu semua organ dalam tubuh kita. Paru-paru, sistem pencernaan, hati, ginjal, pankreas, semua dalam tubuh kita. Aliran darah dalam tubuh kita. Kita yang ngatur? Bukan. Kita yang ngatur? Bukan. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sangat tergantung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap saat. Kita sangat tergantung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3. Rezeki kita berupa makan dan minum. Rezeki kita berupa udara, oksigen. Itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rumah tempat tinggal, perabot, perhiasan, kendaraan, pekerjaan, kebun, empang bagi yang punya. Itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rezeki tidak tergantung pada ilmu. Rezeki tidak tergantung pada ijazah. Rezeki tidak tergantung pada kekuatan bekerja. Banyak orang yang berilmu, tapi tidak dikaruniai rezeki materi, rezeki harta yang banyak. Banyak orang yang kuat bekerja, kuat fisiknya untuk bekerja,
tidak dikaruniai rezeki yang banyak, rezeki materi yang banyak. Karena rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu diatur oleh Allah. Allah yang memberikan nikmat, yang melebihkan nikmat kepada sebagian kita dan mengurangi nikmat dari sebagian yang lain. Kaya dan miskin itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dan pemirsa yang saya muliakan, renungan ini mengantar kita kepada upaya untuk merasakan ketergantungan itu dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Sangat penting untuk kita merasakan, menghayati bahwa kita tergantung dengan Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh bantuan Allah. Kalau Allah menghendaki kita sakit, kita sakit. Na'udzubillah. Kalau kita sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi satu musibah, kita dapat musibah. Na'udzubillah. Tidak ada kekuasaan kita untuk menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini penting untuk kita hayati. Ini penting untuk kita sadari bahwa kita butuh kepada Allah setiap saat. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua butuh kepada Allah. Wahai semua manusia, kamu semua butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Para jamaah dan para pemirsa PKM TV, penghayatan rasa butuh kepada Allah inilah yang menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah. Rasa butuh kepada Allah inilah yang menggerakkan kita untuk berdoa. Rasa butuh kepada Allah inilah yang menggerakkan kita untuk taat, patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena kita butuh kepada Allah, kita tergantung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita semua dihimbau untuk rajin melakukan renungan, untuk rajin melakukan tafakkur, dan mengajak sesama muslim untuk melakukan tafakkur, melakukan renungan, agar kita dan mereka semua semakin rajin mendekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin rajin mensucikan hati dan memperbaiki akhlak. Sesungguhnya ketergantungan kita dengan Allah seringkali dilupakan, seringkali tidak disadari, terutama
oleh saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah tafakkur pada pagi yang kita doakan semoga diberkahi ini. Di rumah yang kita doakan semoga diberkahi ini. Barakallahu fikum. Kita kasih kesempatan. Ya, yang mau bertanya silahkan. Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah, Ustaz? Cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah, pertama adalah melakukan renungan, melakukan tafakkur. Antara lain pada ketergantungan kita dengan Allah. Bahwa kita sangat tergantung pada Allah setiap saat. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur semua urusan kita. Karena itu kita selalu tergantung dengan Allah. Lalu kenapa kita tidak mau salat? Kenapa kita tidak mau berdoa? Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah? Padahal Allah yang mengatur semua urusan kita. Itu yang kita renungkan. Itu yang kita renungkan sampai hadirlah hidayah. Yang kedua, kita mesti dekat, akrab dengan orang-orang yang dapat hidayah. Anil mar'i la tasal wasal an khalilihi. Tentang seseorang, siapa dia? Jangan tanya siapa dia, tapi tanya siapa temannya. Dia akan sama dengan temannya. Dia akan sama dengan temannya. Bertemanlah dengan orang soleh, supaya kita jadi soleh. Akrablah dengan orang yang baik, supaya kita juga tambah baik. Itu cara untuk mendapatkan hidayah. Yang ketiga adalah rajin belajar. Rajin belajar Islam. Belajar Islam sekarang sudah mudah di media sosial. Untuk membaca sekarang sudah mudah. Sangat mudah. Rajin belajar Islam. Itu cara untuk mendapatkan hidayah. Karena iman itu dari ilmu. Iman itu dari ilmu. Keyakinan itu dari ilmu. Ilmu itu kita dapatkan dari belajar. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain? Kasih mic. Pak Zul. Ya Ustaz. Nah, silakan. Bagaimana caranya mempertahankan hidayah, Ustaz? Allahu Akbar. Bagaimana cara mempertahankan hidayah? Kita sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Kita sudah rajin ke masjid. Kita sudah rajin salat sunnah. Kita sudah mengamalkan zikir-zikir, doa-doa. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana cara mempertahankan ini? Indah sekali. Pertama, membahagiakan diri dengan amal. Itu disebut dengan bahagia imani. Membahagiakan diri dengan amal. Ucapkan dalam hati, saya bahagia dengan amal. Saya bahagia sudah sholat. Saya bahagia dari masjid. Saya bahagia sudah ikut pengajian. Saya bahagia. Ucapkan dalam hati, saya bahagia. Itu yang membuat kita mencintai hidayah. Itu yang membuat kita mencintai hidayah. Dua, menyambung amal dengan amal. Muwasalatul a'malis salihah. Kalau sudah beramal, lakukan amal yang lain. Sudah beramal, lakukan amal yang lain.
sehingga amal kita tidak terputus. Mulai bangun tidur sudah beramal, terus amal sampai tidur kembali, sampai kita tidur kembali, selalu beramal. Allah berfirman, fa idza faragta fansab. Sudah beramal, bangkit. Sudah beramal, bangkit. Amal yang lain. Surah Asy-Syarah ayat 7. Menyambung amal dengan amal. Itu cara mempertahankan hidayah. Itu cara mempertahankan hidayah. Yang ketiga, cepat sadar ketika lupa. Cepat sadar ketika lupa. Kita semua merasakan bahwa iman kita fluktuatif, naik turun. Semangat kita beribadah naik turun. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lesu. Bagaimana cara mempertahankan hidayah? Cepat ingat ketika lupa. Yaitu, saya malas, itu karena ada kotoran dalam hati. Saya susah karena hatiku kotor. Harus saya bersihkan. Dibersihkan dengan istighfar. Dibersihkan dengan air mata. Menangis. Menangis penyesalan. Sesudah itu kita semangat lagi. Sesudah itu kita rajin lagi. Sesudah itu kita rajin lagi. Itu minimal 3 cara untuk mempertahankan hidayah. Bahagia dengan amal, menyambung amal dengan amal, cepat sadar ketika lupa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Orang beriman bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang bertakwa bukan tidak ada dosanya. Tapi kalau sudah berdosa, cepat sadar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa kalau sudah melakukan dosa, cepat ingat kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 135. Cepat ingat kepada Allah. Cepat beristighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak berlarut di dalam dosa. Tidak berlarut di dalam dosa. Itu kiat istiqamah, kiat mempertahankan hidayah. Semoga Allah mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Demikian silaturahim dan tafakkur pagi pada kesempatan ini dihadiri oleh jamaah Masjid An-Nur Kolaka dan keluarga besar, putra-putri Allah yarham Pak Nurdin bersama istri beliau, kekasih beliau. Kita doakan keberkahan untuk mereka semua dan kita mendoakan almarhum dan almarhumah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan pahala untuk keduanya. Menjadi tambahan pahala, tambahan amal untuk keduanya. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma. Allahumma adkhilhuma fasiha jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.